Alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidawil iman al-ghaniyyil ladzi lam tazal sahaibu judihi tasihul khairati kulli waqtin wa awan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dhaimul mulki was sultan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khiratuhu min nawa'il insan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullah mastata'tum faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada di hari Jumat pertama, Jumat kedua bulan Muharram 1447 Hijriah. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang istimewa, yang mana setiap amal ibadah kita akan dilipat gandakan kebaikan dan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Muharram ada satu hari di mana hari itu merupakan hari yang istimewa dalam sejarah agama Allah yang diturunkan secara estafet dari Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, khususnya berkaitan dengan kepercayaan yang ada pada agama Yahudi. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah Muhammad SAW beliau sudah berada di Madinah, setelah beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau memperhatikan orang-orang Yahudi saat itu. Mereka punya kebiasaan mengistimewakan salah satu hari di bulan Muharram, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Kalau kita lihat dari sisi sejarah, memang orang-orang Yahudi itu kalau hari Asyura atau tanggal 10 bulan Muharram merupakan Yom Kippur atau hari penebusan bagi mereka. Orang-orang Yahudi itu ketika masuk tanggal 10 bulan Muharram, yang mereka lakukan adalah mereka senantiasa berpuasa secara total. Mereka berintrospeksi, mereka berdoa, mereka refleksi atas perjalanan mereka selama ini. Dan itu didapati oleh Rasulullah ketika beliau berada di Madinah. Maka Rasulullah Muhammad SAW bertanya-tanya, sampai di dalam hadis Imam Bukhari, di dalam Sahih Bukhari itu dikatakan, Abdullah bin Abbas menceritakan ketika Rasulullah sudah berada di Madinah, Rasulullah bertanya kepada orang-orang Yahudi saat itu, kenapa mereka berpuasa pada hari Asyura. Rasulullah kemudian mendapatkan jawaban, kata orang-orang Yahudi saat itu, hadza yaumun azim. Ini adalah hari yang istimewa, hari yang agung, hari yang luar biasa. Kenapa? Wa huwa yaumun najallahu fihi Musa. Karena pada hari inilah
tanggal 10 Muharram lah terjadi peristiwa yang begitu istimewa, diselamatkannya Nabiullah Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan pada tanggal 10 Asyura atau tanggal 10 Muharram yang kita kenal dengan Asyura itu, Fir'aun dan bala tentaranya dihanyutkan di Laut Merah. Maka kami berpuasa sebagai bentuk syukur karena Nabi kita Nabiullah Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang saat itu juga Nabi Musa berpuasa. Kenapa berpuasa? Syukran lillah, sebagai bentuk syukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah mengatakan, ana aula bi Musa minhu. Kalau begitu berarti aku lebih berhak untuk berpuasa karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Aku lebih berhak untuk berpuasa dibandingkan dengan orang-orang Yahudi. Mereka berpuasa karena Nabi Musa telah diselamatkan. Maka fasomahu wa amaru bisyami. Lalu kemudian Nabi kita berpuasa dan memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Abbas di dalam Sahih Bukhari. Hadirin yang dimuliakan Allah, banyak sisi-sisi yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini sebenarnya. Yang pertama, bahwa ada hari-hari yang istimewa yang Allah betul-betul jadikan hari itu istimewa. Di antaranya Asyura. Hari Asyura bukan sekedar diselamatkannya Nabiullah Musa dari kejaran Fir'aun, tetapi di dalam kitab Tablighul Ghafi, juga di dalam kitab Majma'uz Zawaid dan beberapa kitab yang lain dikatakan hari Asyura termasuk hari yang istimewa karena pada hari itu juga Nabiullah Yunus diselamatkan dari perut ikan. Ketika beliau 40 hari beliau berada di perut ikan, senantiasa membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka pada hari Asyura beliau diselamatkan dan dikeluarkan dari perut ikan. Pada saat Nabi kita Nabiullah Adam alaihissalam, bapak moyang kita Nabiullah Adam alaihissalam, beliau diterima tobatnya pun pada hari Asyura. Pada saat beliau senantiasa meratapi dirinya, menyadari dirinya, mengakui bahwa dirinya telah berbuat zalim, dengan senantiasa membaca Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan tobatnya pun diterima pada tanggal 10 Muharram yang kita kenal dengan Asyura. Ternyata di dalam referensi yang lain tidak sekedar itu, diselamatkannya Nabi Ayub, disembuhkannya Nabi Ayub dari penyakit yang begitu amat menjadikan beliau kesakitan dan bahkan dijauhi oleh umatnya, juga terjadi pada hari Asyura. Dan itu beliau senantiasa membaca inni massaniyad-dur wa anta arhamur rahim. Ya Allah, aku sakit ya Allah, sedangkan Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih, Engkau adalah Zat yang Maha Penyayang. Kalau bukan Engkau yang menyembuhkan, siapa lagi ya Allah? Maka kalimat beliau adalah inni massaniyad-dur wa anta arhamur rahim, dan disembuhkannya pun pada hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Masih banyak cerita-cerita yang lain, tetapi kita lebih fokus kepada apa kaitannya Asyura dengan agama kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam. Kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku lebih berhak untuk berpuasa sebagai bentuk syukur karena Nabi Musa diselamatkan? Ini menunjukkan saudara-saudara bahwa Rasulullah adalah mempunyai tugas untuk menyempurnakan seluruh agama-agama yang disampaikan oleh Allah melalui para Rasul. Ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Allah kepada para Rasulnya itu tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Maka Rasulullah mengatakan aku lebih berhak berpuasa karena apa? Aku adalah penyempurna daripada syariat yang diturunkan kepada Nabiullah Musa. Bagaimana tidak saudara-saudara?
ada garis lurus yang bisa kita ambil dari agama-agama terdahulu, dari ajaran-ajaran terdahulu. Apa itu? Semua para rasul diajarkan tentang tauhid. Tidak ada para rasul yang tidak diajarkan tentang tauhid. Dari mulai Nabiullah Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, inti ajarannya hakikatnya adalah tauhid. Maka Allah katakan, walaqad arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihim annahu la ilaha illa ana. Tidaklah aku berikan wahyu kepada para rasul sebelum wahai Muhammad, kecuali aku wahyukan kepada mereka bahwa la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Ini artinya apa? Nabi-nabi sebelum kanjeng Nabi semuanya mengajarkan tentang tauhid. Dan Nabiullah Musa adalah orang yang mendapatkan perintah langsung dengan kalimat la ilaha illa ana. Bapak bisa lihat di dalam surah Toha ketika Allah mengatakan innani anallah la ilaha illa ana. Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Toha ayat 14. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahkan ajaran salat yang kita jalankan saat ini, itu esensi salatnya justru turunnya kepada Nabiullah Musa. Ketika Allah mengatakan wa aqimis sholata lidzikri, tujuan salat bukan sekedar untuk mendapatkan pahala. Tujuan sholat bukan sekedar untuk mendapatkan jika berjamaah 27 kali lipat, bukan itu sebenarnya tujuannya. Tetapi hakikat daripada sholat adalah aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat agar engkau senantiasa connect dengan aku, agar engkau senantiasa nyambung dengan aku, bukan sekedar jasmani, tetapi yang harus sholat adalah rohani. Dan itu disampaikannya kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran pertama. Kenapa Rasulullah mengatakan aku paling berhak untuk berpuasa pada hari Asyura? Yang kedua, Rasulullah mengatakan syukran lillah, bersyukur pada Allah. Ini artinya apa? Bahwa manusia tidak akan bisa lepas dari kewajiban bersyukur. Bagaimana bersyukur manusia? Pertama, pada saat dia mendapatkan segala kemudahan, badan sehat, duit banyak, teman-teman baik, itu adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan dan harus disyukuri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bersyukur itu adalah ketika kita diselamatkan dari berbagai musibah, ketika kita diselamatkan dari berbagai cobaan, ketika kita diselamatkan dari berbagai hal-hal yang tidak diinginkan, maka sudah sepantasnya lah kita bersyukur. Sebagaimana Nabiullah Musa lalu umat Yahudi, mereka berpuasa sebagai bentuk syukur karena mereka diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Hadirin yang dimuliakan Allah, bisa lihat di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara dari mulai ayat 60 sampai ayat 66. Allah bercerita tentang bagaimana proses mencekamnya Nabi Musa saat itu. Beliau dikejar oleh Fir'aun, yang apabila beliau maju maka mendapatkan laut. Jika maju dia pasti hancur, dia mundur pasti hancur. Saat itulah tidak ada jalan kecuali hanya Allah yang mampu untuk menolong. Pelajarannya apa? Orang jika dia masih mengandalkan akalnya, dia masih mengandalkan logikanya, dia masih mengandalkan kekuatannya, jangan harap dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang akan menolong manusia jika manusia sudah betul-betul nyerah, sudah tidak merasa bahwa dirinya mampu. Tapi ketika kita masih diri mampu, masih berasa ilmu masih hebat, kekayaan masih banyak, tenaga masih oke, kawan-kawan masih banyak, jangan harap dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya akan menolong kepada orang-orang yang sudah mengenalkan dirinya dari selain Allah, yang dia ingat hanya Allah. Dan itulah yang terjadi pada Nabi Musa ketika di depannya lautan, di belakangnya kejaran Fir'aun dan bala tentara. Itu yang kedua.
bahwa bersyukur kepada Allah itu bisa karena kita mendapatkan berbagai peluang baik, atau kita bersyukur karena kita lolos dari berbagai bencana dan musibah. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita bersyukur? Cara kita bersyukur adalah hadis ini mengajarkan hari Asyura hendaklah kita berpuasa. Di dalam beberapa hadis dikatakan orang yang berpuasa pada hari Asyura maka pahalanya dia akan diampuni dosanya setahun ke belakang. Ini berpuasa. Bagaimana cara puasanya? Maka puasanya jangan pada hari Asyura saja, tetapi sum qablahu wa ba'dahu. Puasalah 3 hari. Tanggal 9 puasa, tanggal 11 puasa. Jadi puasanya usahakan 3 hari, dan ini adalah tingkatan puasa yang paling sempurna pada saat kita menyambut Asyura. Tanggal 9 Tasu'a, lalu kemudian tanggal 10 Asyura, kemudian tanggal 11 pun kita lakukan. Kalau tahun ini berarti kita puasa hari Sabtu, hari Ahad, dan hari Senin jika mampu. Bagaimana lantas bersyukur setelah kita berpuasa? Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Majma'uz Zawaid dan juga di dalam Ad-Darqutni, di situ dikatakan di antara bentuk syukur kita kepada Allah adalah bukan sekedar puasa, tetapi berilah kebahagiaan kepada keluarga kita. Maka Rasulullah mengatakan orang-orang yang memberikan kepada keluarganya kebahagiaan pada hari Asyura, maka Allah akan luaskan rezekinya sepanjang tahun. Orang-orang yang pada hari Asyura yang biasanya ngasih kepada istrinya sehari 100.000, hari Asyura kasih 1 juta. Pada saat hari Asyura dia biasa ngasih jajan pada anaknya 10.000, kasih anaknya 100.000. Itu adalah janji dari Rasulullah. Siapa orang yang memberikan kebahagiaan kepada keluarganya, maka Allah akan luaskan rezekinya sepanjang tahun. Dan kemudian yang ketiga, cara bersyukur kita tidak cukup kemudian kita bersyukur menyenangkan anak dan keluarga kita. Bagi yang punya kesempatan, maka santuni anak-anak yatim. Suatu ketika ada para sahabat yang datang pada Rasulullah, dia mengaku tentang kenapa hatinya begitu keras. Hati dia begitu keras. Apa orang yang tanda hatinya keras? Tidak bisa dinasehati. Dia mudah tersinggung. Dia tidak bisa, kalau ada orang yang lebih hebat dari dia, berarti dia orang yang hatinya keras, tidak bisa dinasehati. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana dengan hati saya? Kenapa hati saya begitu keras? Maka Rasul katakan, kalau ingin hati melembut, maka cari anak-anak yatim dan sambungi dia, kemudian usaplah kepala dia, maka Allah akan lembutkan hatimu. Maka hari Asyura ada ulama menyebutnya sebagai Idul Yatama, yaitu hari rayanya anak-anak yatim. Bagi kita yang diberikan keluasan rezeki, maka hari Asyura silahkan santuni anak-anak yatim. Mudah-mudahan itu akan menjadi wasilah Allah lembutkan hati kita untuk menerima kebenaran-kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan kekuatan iman, kekuatan hidayah, kekuatan sabar untuk menjalankan perintah Allah, sabar untuk menjauhi larangan Allah, sabar untuk menerima segala keputusan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, dan Allah wafatkan kita husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun.
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri bada'a fi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bil qudsi faqala 'azza min qa'il inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad warda anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sittatil baqiyatil mubashsyirin bil jannah wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur al islam wal muslimin wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum